Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Kita lihat dulu ya informasi ini kawan-kawan ya. Ini Ya, Saudi tangkap. Bayangkan, Saudi tangkap jamaah pakai kefiyeh. Kefiyeh ini apa ya kawan-kawan? Ada nggak ya tahu ya? Kefiyeh ini mungkin ikat kepala atau apa ya? Ya, oh kefiyehnya kan semacam sal-sal gitu ya. Sal-sal apa namanya Palestina begitu kali ya. Ini ya pakai kefiyeh doa buat Palestina di Mekah. Nah, ini kali ya kefiyeh ini begini modelnya ya. Ini ilustrasi kefiyeh khas Palestina. Oh ya, ini kefiyeh rupanya begini ya. Jadi kalau ada jemaah haji yang menggunakan kafiyeh yang khas Palestina, bukan bendera loh. Apalagi bendera. Baru kafiyeh itu sudah ditangkap. Ditangkap loh. Apalagi kalau benderanya. Nah, ini lebih lebih berbahaya lagi, ya. Kita lihat ini Jakarta CNN Indonesia, Arab Saudi disebut menahan sejumlah jamaah yang menunjukkan solidaritas mereka untuk jalur Gaza. Palestina termasuk mengenakan syal kefiyeh. Ya, ini ya menunjukkan solidaritas mereka untuk jalur Gaza untuk Palestina, termasuk mengenakan syal kefiyeh itu ditangkap. Ya, mereka juga diduga menahan warga yang berdoa untuk Palestina di tempat-tempat suci seperti di Mekah dan Madinah. Bahkan menangkap kawan-kawan, ya, Arab menangkap orang-orang yang berdoa untuk Palestina di tempat-tempat suci di Mekah dan Madinah. Ada apa dengan Arab? MUI harus bertindak. MUI harus mendatangi atau ya umat Islam harus ya demo. Jangan demonya di KFC saja. Jangan demonya hanya di McD. Aduh, ecek-ecek itu. Kalau mau demo itu ya langsung ya ke kedutaan Arab Saudi di Indonesia. Harus demo ini. Berani nggak masalahnya ini? Harus di demo ini. Ya, ada apa dengan Arab Saudi? Ya, bahkan MUI harus keluarkan fatwa supaya memboikot produk-produk ya Arab Saudi di Indonesia. Boikot itu. Listnya ya bisa lihat ya. Kalau MUI belum tahu listnya, bisa lihat di live chat ya di channel ini. Karena kawan-kawan di live chat sudah menunjukkan list-list produk-produk Arab yang harus diboikot dari Indonesia. Kenapa? Mereka tidak pro Palestine. Mengerikan ini, ya. Kita lihat seorang aktor dan presenter asal Inggris. Bayangkan ini orang Inggris loh. Ya, namanya Islah Abdurrahman yang sedang menunaikan ibadah umroh bersama keluarganya di Mekah mengaku ditahan petugas keamanan Masjidil Haram Saudi karena mengenakan kafiyeh atau sal simbol perlawanan Palestina. Bahkan ini orang Amerika, orang Inggris yang datang umroh, dia menggunakan kafiyeh atau sal yang simbol perlawanan Palestina kepada Israel, itu ditangkap, ditahan. Saya dihentikan oleh 4 tentara karena mengenakan kafiyeh putih di kepala saya dan tasbih berwarna Palestina di pergelangan tangan saya, kata Abdurrahman dikutip dari Middle East A Jumat 17 bulan 11. Saya diantar ke lokasi, ya, di luar lokasi, di mana mereka menahan orang-orang karena kemungkinan melakukan kejahatan atau pelanggaran. Begitu saya ditahan, ada tentara lain yang menginterogasi saya dan bertanya tentang kewarganegaraan saya. Mengapa saya di sini? Dari mana saya berpergian? Berapa lama saya di sini? Imbuhnya. Berarti banyak orang yang ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi ya gara-gara ini ya mendukung Palestina ya. Para prajurit itu juga meminta Abdurrahman untuk ya memeragakan cara mengenakan kafiyeh ya. Sembari itu prajurit mendiskusikan soal nasibnya dan mengambil visanya. Waduh, sadis juga ini ya. Ia menduga ya
Masalah penahanannya jelas terkait kafiyeh, sebab kendati Abdurrahman tidak paham betul percakapan prajurit itu, namun menurutnya para prajurit itu mengucapkan kafiyeh Palestina dalam beberapa kali. Jadi itu dia kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan ataupun satu uraian yang disampaikan oleh Mas Pavel, dan karenanya bagaimana menurut kalian. Dan satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri memang bahwa apa yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas ini telah memunculkan beragam reaksi, beragam opini di ruang publik, dan ini sebenarnya bukan hanya berlangsung yang di bangsa kita di Indonesia, bahkan di tengah-tengah masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional pun ada yang pro dan ada yang kontra. Nah kemudian Bapak Ibu semua, mari kita lihat beberapa hal yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan di tanah air ya, di bangsa kita di Indonesia. Ini diantaranya adalah mengenai fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, perlu kita ingat dulu bahwa sebelum munculnya fatwa ya dari Majelis Ulama Indonesia ini kan sebelumnya juga sudah ada beragam aksi ya. Ada yang melakukan aksi demonstrasi dengan berbagai macam caranya ya, yang kemudian menyerukan untuk dilakukannya ataupun untuk mereka memboikot ya beberapa produk, dan salah satu diantaranya beberapa waktu yang lalu itu adalah McD Bapak Ibu ya. Alasannya katanya karena McD ini sudah memberikan makanan yang sekian ribu itu kawan-kawannya kepada tentara Israel. Lalu kemudian teman-teman ya, di tengah ramainya pembahasan itu kemudian muncullah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi begini kawan-kawan, fatwa ini pun juga akhirnya ya pro dan kontra. Di antaranya di sini katakan bahwa MUI Majelis Ulama Indonesia fatwa boykot ya. Lalu kemudian teman-temannya klarifikasi MUI ya mengeluarkan daftar produk yang diharamkan ya. Lalu kemudian teman-teman, pengusaha mengeluhkan fatwa MUI ya boykot produk pro Israel ya. Profesor Quraisy Shihab ya menyampaikan di sini ya untuk lebih teliti ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini dukung boykot produk Israel. Wapres fatwa MUI diperlukan untuk dukung apa namanya di sini teman-temannya Palestina. Jadi Bapak Ibu semua, memang ini pro kontra ya. Bahkan kalau di sini ya Wapres ya, Pak Wapresnya kita Pak Ma'ruf Amin ya, beliau juga mendukung ya apa namanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tersebut. Nah begini kawan-kawan ya, apa yang memang sedang berlangsung di sana, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ini telah memunculkan beragam reaksi. Dan tadi juga teman-teman, ini ada satu pembahasan memang yang tadi sudah kita dengar ya dari Mas Pavel. Jadi saya juga tadi coba cari ya referensi pembandingan, dan memang itu benar kawan-kawan ya. Ya benar berdasarkan beberapa uraian di sini, dan itu tidak hanya disampaikan oleh salah satu media, tetapi juga beberapa media lain ya, seperti yang Bapak Ibu semua bisa lihat di sini ya. Jadi Saudi tangkap jamaah ya pakai kafiyeh doa buat Palestina di Mekah. Itu dia teman-teman ya. Arab Saudi menangkap jemaah umroh yang mendoakan dan tunjukkan solidaritas untuk Palestina. Nah begini kawan-kawan semua, tentu ini akan langsung menarik perhatian masyarakat ya, akan langsung menarik perhatian masyarakat, karena kalau terutama di bangsa kita di Indonesia ya, karena pada umumnya kan masyarakat kita ini ya, kita sudah tahu sama-sama ya bahwa ini memang umumnya itu adalah memberikan dukungan kepada Palestina. Sekalipun sebenarnya kita juga perlu ya menggarisbawahi bahwa apa yang sedang berlangsung di sana bukanlah Palestina versus Israel, tetapi Hamas. Namun juga tidak bisa diabaikan dan hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa warga biasa yang ada di Gaza itu kawan-kawan, kalau kita perhatikan ya, memang juga ada yang menjadi korban ya. Dan itu bukan hanya di Gaza teman-teman, bahkan dalam serangan Hamas pada Israel pada tanggal 7 Oktober 1 bulan yang lalu itu juga telah menimbulkan warga ataupun masyarakat yang tidak bersalah, yang tidak berdosa menjadi korban atas serangan itu. Oleh karena itulah memang di satu sisi juga cukup mengherankan ketika ada orang yang kemudian berseru ataupun kemudian menyampaikan keprihatinan terhadap kemanusiaan, tetapi pada saat yang sama juga mereka mengharapkan agar Israel ini di bumi hanguskan. Jadi memang ini rumit sekali dan sangat kompleks ya kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, terkait dengan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat, terutama mengenai seruan untuk apa namanya ya membela ataupun prihatin terhadap kemanusiaan ya, terutama yang ada di Gaza. Tapi di satu sisi pada waktu yang sama ya, pada waktu yang bersamaan mereka menyerukan untuk Israel ini di bumi hanguskan. Jadi keprihatinan kemanusiaan apa yang sedang dimaksudkan oleh orang-orang yang kemudian mengecam pihak Israel, dan adakah di antara mereka yang selama ini semangat sekali bersuara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, memberikan kecamannya terhadap Hamas yang juga ya melakukan serangan kepada Israel, dan banyak sekali warga biasa ataupun masyarakat biasa yang tidak bersalah menjadi korban. Adakah mereka hari ini yang prihatin terhadap kemanusiaan juga mengecam Hamas seperti mereka mengecam Israel? Nah sejauh ini belum ada itu Bapak Ibu ya. Makanya tidak mengherankan dan cukup masuk akal ketika Pak Pendeta Gilbert beberapa waktu yang lalu dalam sebuah sesi khotbahnya, seri khotbahnya beliau mengatakan bahwa ya adakah ya gencatan senjata itu disuarakan ketika Hamas yang menyerang Israel?
Kenapa suara itu kemudian disampaikan ketika Israel yang justru melakukan pembalasan yang berkali-kali lipat ya. Dan Bapak Ibu semua, memang kemudian kita juga tidak bisa pungkiri ya. Coba Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu berada pada posisi Israel ya, yang mana lawan dari Bapak Ibu adalah menargetkan agar Bapak Ibu semua ini di bumi hanguskan ya. Sama seperti Hamas hari ini yang menargetkan Israel di bumi hanguskan. Apakah kemudian Bapak Ibu akan berdiam diri dan menunggu akan di bumi hanguskan? Tentu itu tidak akan dilakukan ya. Tentu yang bahkan pertama kali dilakukan ya adalah melakukan perlawanan ya. Ya, kalau di kampus saya ini ada sebuah slogan kawan-kawan, daripada saya yang dilenyapkan, mendingan kamu yang kamu yang harus dilenyapkan ya. Ya, yang penting saya tidak ada salah ke kamu. Kamu mau macam-macam dengan saya, kamu mau melenyapkan saya, yang mendingan kamu yang duluan lenyap daripada saya ya. Nah, itu dia kawan-kawannya. Jadi ini kan ini di tempat saya ya, slogan-slogan seperti itu hal yang sangat biasa sekali teman-teman. Dan apa yang kemudian terjadi di sana memang memberikan kita pada akhirnya menunjukkan kepada kita siapa orang-orang yang sungguh peduli terhadap kemanusiaan, ya siapa yang kemudian juga hanya sekedar begitu-begitu aja kawan. Tapi begini teman-teman, ini beberapa kemarin saya ada dengar satu cuplikan video ya yang disampaikan oleh Ibu Koni ya. Jadi Bu Kondi menyoroti begini ya, saya tidak mempersoalkan katanya mengenai seruan ataupun dukungan kemanusiaan terhadap apa yang sedang terjadi di sana. Misalnya orang yang menyerukan membela Palestina, bagi Bu Koni itu hal yang lumrah dan itu boleh-boleh saja menurut beliau. Tapi kemudian beliau juga mempertanyakan mengapa semangat memperjuangkan kemanusiaan ini ya hanya sepertinya seolah-olah terjadi ketika ada situasi yang mencekam antara Israel versus Hamas ataupun versus Palestina. Bagaimana dengan apa yang terjadi dalam negeri kita sendiri ya? Nah, beliau juga menjelaskan menunjukkan beberapa situasi yang cukup mencekam ya, seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan di tanah air kita di Indonesia Bapak Ibu. Dan kemudian Bu Koni menyoroti itu, mana yang katanya solidaritas kemanusiaan, mana yang katanya peduli terhadap kemanusiaan ya, mana yang katanya peduli terhadap sesama manusia, mana yang katanya peduli terhadap sesama orang yang beriman ya. Itu disoroti oleh Bu Koni. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek ya di media sosial Bu Koni, karena itu saya lihat di media sosialnya beliau. Jadi itulah kawan-kawannya. Tapi sekali lagi, apapun dinamika ataupun beragamnya opini di ruang publik, saya tetap mengingatkan, mari terus suarakan kebaikan dan tetap mengharapkan semoga di sana situasinya kembali kondusif. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai kita semua.